OMG listeners, kini sedang ramai dengan adanya berita NIK yang dijadikan sebagai NPWP. Direktorat Jenderal Pajak, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mulai menerapkan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pada tanggal 14 Juli 2022, penerapan ini sudah diresmikan, tapi tak semua NIK dan NPWP dapat diintegrasikan. Sementara itu, Nil menuturkan layanan yang dapat diakses masih terbatas. Hal ini akan disempurnakan seiring dengan berjalannya rencana Ditjen Pajak. Nah, MG listeners, isu berita tentang rencana NIK yang akan dijadikan NPWP oleh Ditjen Pajak ini, apakah akan mempermudah masyarakat Indonesia atau mempersulit ya? Dan juga apakah yang menjadi plus minus jika NIK dijadikan NPWP? Nah, kini kita akan langsung membahasnya bersama dengan Kepala Subdit Penyuluhan Direktorat Pajak P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti. Selamat pagi Bu Inge. Selamat pagi, Mercy. Selamat pagi juga MG listener semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Bu di pagi hari ini. Nah Bu Inge, ini tanggal 14 Juli berarti NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP ya Bu ya? Betul sekali. Baik, implementasinya di lapangan seperti apa nih Bu? Bagi kita masyarakat kan kadang-kadang suka diminta NPWP jika ingin membuka rekening bank misalnya atau rekening saham. Nah ini apakah artinya kita bisa menggunakan NIK untuk NPWP Bu? Nah, ada waktu hari pajak kemarin kan dijelaskan bahwa ini masih untuk pelayanan yang sementara ya. Karena apa? Kita berbicara mengenai wajib pajak yang sudah lama terdaftar dulu nih ya. Nah, wajib pajak sudah lama terdaftar itu di master file Direktorat Jenderal Pajak masih ada yang NIK-nya belum sesuai dengan data Dukcapil. Mungkin kan dulu belum KTP elektronik ya. Kalau daftarnya sudah lama mungkin, atau juga bisa terjadi dulu kesalahan atau belum menyampaikan NIK tapi masih bisa daftar pada zaman dahulu nih yang udah lama nih. Nah, sehingga perlu kita padankan antara NIK yang berlaku sekarang di dalam KTP elektronik dengan NPWP. Nah, kalau sudah padan itu berarti dia sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, tapi untuk yang baru mau daftar gitu kan, nah itu berarti NIK sudah otomatis menjadi NPWP, namun tetap harus melakukan registrasi ya. Dalam artian bahwa nanti dengan NIK menjadi NPWP ini, kadang-kadang orang kalau ngafalin nomor NIK karena sering dipakai gitu kan, udah di luar kepala nih. Kalau NIK-nya, kalau NPWP karena jarang-jarang pasti lupa, pasti pengen lihat kartunya lagi kan gitu. Nah, sebetulnya dengan NIK mudah-mudahan memang memudahkan. Nah, terutama sebetulnya untuk tujuannya memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam menggunakan NPWP, terutama untuk orang pribadi. Artinya kita nggak memilah-milah lagi nih siapa yang harus punya NPWP, siapa yang tidak gitu kan. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban sama untuk perpajakan. Sepanjang dimiliki NIK, maka itu juga bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, juga ada satu lagi nih, memberikan kesetaraan atau mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, gitu kan. Pokoknya kalau dia penduduk Indonesia punya NIK, berarti dia sudah punya NPWP. Gitu intinya sebetulnya. Harusnya lebih mudah ya nantinya, jangan sampai menyulitkan. Kita nggak akan dong bikin sesuatu yang lebih menyulitkan masyarakat. Gitu, Mercy. Berarti lebih banyak untungnya Bu daripada ruginya. Iya dong. Karena nomornya jadi simple ya Bu, ya dijadikan satu jadi NIK saja. Iya, dan ini juga sebetulnya untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ya kan. Nah, kita dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Karena sekarang NIK sudah dipergunakan di berbagai macam kementerian, lembaga. Nah, mari kita semua menggunakan satu data di Indonesia yang memang bisa dipergunakan dimanapun juga. Begitu juga dengan Direktorat Jenderal Pajak ikut menyesuaikan. Baik. Begitu. Bu, kan tadi Ibu katakan tadi kan ada pernyataan tidak semua NIK dan NPWP dapat diintegrasikan. Ini berarti masih proses ya Bu, yang tadi Ibu katakan kalau misalkan memang datanya sudah lama, tidak ada ketidakcocokan di Dukcapil. Nah, ini masih perlu menggunakan NPWP yang ada sebelumnya begitu Bu? Iya, betul. Jadi sebetulnya sampai dengan akhir 2023 kita masih dalam proses pemadanan untuk yang lama loh ya ini ya. Untuk NPWP lama kita padankan dengan NIK-nya. Termasuk misalnya kita benar-benar mencocokkan dengan data Dukcapil yang terbaru.
ya kan? Jangan sampai datanya yang lama. Dulu kan masih ada loh orang yang punya 2 KTP, misalnya gitu. Nah, Iya. sekarang kita harus sesuaikan dengan data Dukcapil. Kalau sudah sejajar, sudah sepadan antara NIK dan NPWP, maka NIK bisa dipergunakan untuk memperoleh layanan di DJP online nantinya, begitu. Baik, berarti akan pelan-pelan sampai akhir 2023 ini akan Betul. dipadu-padankan, dan Dipadu-padankan. 2024 nih ya Bu, targetnya semuanya sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Betul sekali, ya. Oke. Bukan berarti sekarang nggak bisa. Kalau untuk mereka yang baru mendaftar setelah 14 Juli, kan langsung tuh NIK-nya langsung dipadankan karena sekarang sistem sudah bekerja sebetulnya. Nah, kalau yang dulu kan butuh proses gitu karena sudah lama. Kalau untuk yang baru daftar, maka dia sudah bisa langsung menggunakan NIK-nya untuk melakukan semua administrasi di DJP online. Kalau untuk yang baru nggak akan ada masalah. Tapi yang lama bukan berarti mereka harus melakukan sesuatu, karena itu adalah kami yang melakukannya. Kami yang melakukan pemadanan NIK dan NPWP itu sampai nanti ready di Januari 2024 sejalan dengan sistem integrasi administrasi perpajakan yang sedang kami perbaharui saat ini. Oke, baik. Bu, gimana sih Bu, misalkan kalau saya mau tahu apakah saya udah bisa menggunakan NIK saya sebagai NPWP? Kan tadi Ibu katakan ada yang sudah bisa diintegrasikan, ada yang sebenarnya masih proses gitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahu, Bu? Nah, kalau misalnya Mercy pasti punya NPWP udah lama kan? Ya. Oke. Nah, kalau nanti Mercy misalnya nih mau lapor SPT, ya nanti kan mempergunakan DJP online ya. Nah, di dalam pada saat Mercy akses ke DJP online bisa dilihat apakah di situ sudah tertera NIK gitu. Karena biasanya kan dulu orang masuk pakai NPWP kan. Betul. Nah, harus ingat NPWP-nya. Kalau lupa harus ingat IP-nya dan segala macamnya lagi. Nah, kadang-kadang anak setahun sekali jadi lupa gitu loh. Nah, kalau misalnya dia sudah sepadan antara NIK dan NPWP, pada saat memasuki DJP online, nanti di situ sudah ada kolom NIK. Jadi tidak ada NPWP lagi, tapi boleh memilih antara NIK atau NPWP. Boleh mencantumkan NIK, berarti dia bisa akses ke DJP online. Memang harus dicek nih di DJP online-nya apakah dia sudah sepadan atau belum ya. Oke, baik. Begitu. Bu, nah ini berarti ke depannya Bu, cita-citanya adalah benar-benar semuanya menggunakan NIK ya Bu. Pendaftaran apapun, misalkan pembukaan rekening atau pembukaan akun yang lain, ini bisa menggunakan NIK saja. Ya, tadi saya katakan ini mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Jadi semua lembaga kita mempergunakan nomor unik yang sama, identitas tunggal yang sama. Baik. Bu, kalau itu kan manfaat untuk masyarakat. Kalau manfaat dari kelembagaannya sendiri nih, dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak, ini ada manfaat apa lagi sih Bu dengan adanya Satu Data Single Identification Number ini bisa dimaksimalkan, Bu? Oke. Kalau buat DJP banyak banget sebetulnya gitu. Karena apa? Direktorat Jenderal Pajak kan saat ini menerima data dari berbagai pihak ya. Ada kementerian, asosiasi, kemudian lembaga, pihak lainnya, pihak lainnya. Mereka itu pada saat memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak biasanya tidak ada NPWP-nya. Betul kan gitu? Iya. Mereka bisa mencantumkan NIK-nya. Nah, ini PR nih buat kami nih kalau menerima data dari misalnya lembaga keuangan. Karena kalau mereka tidak mencantumkan NPWP ya untuk yang lama barangkali. Nah, kita mencari dulu NIK ini punya siapa ya? NIK ini nempel ke NPWP mana ya gitu. Nah, kalau memang sudah sepadan semua antara NIK NPWP, kami langsung mengetahui, oh NIK ini sama dengan wajib pajak A, misalnya dengan wajib pajak B. Nah, nanti kalau semuanya sudah pakai NIK, kami kan tidak perlu melakukan kegiatan itu lagi. Jadi setiap data yang kami terima itu akan langsung nanti menempel kepada wajib pajak yang memiliki NIK yang sama. Kira-kira begitu, Mercy. Baik, Bu, ini juga memudahkan untuk dari kelembagaan ya Bu, tidak hanya untuk masyarakat. Berarti sibuk-sibuknya sampai 2023 akhir nih ya Bu ya, setelah itu akan lebih mudah. Mudah-mudahan seperti itu ya, harapan kita semua seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Inga. Apakah ada harapannya terkait dengan bagaimana nih yang ingin diketahui, apa yang ingin DJP katakan kepada masyarakat mengenai NIK menjadi NPWP ini? Nah, ada satu hal penting nih, jangan sampai masyarakat itu merasa jadi galau atau barangkali ketakutan atau khawatir karena NIK menjadi NPWP. Karena walaupun NIK menjadi NPWP bukan berarti dia seketika harus bayar pajak kan gitu. Kalau kita berbicara pembayaran pajak itu dihubungkan dengan objek pajak ya, apakah dia sudah punya penghasilan atau belum.
Jadi sepanjang dia punya NIK tapi belum punya penghasilan, maka belum ada kewajiban sebetulnya untuk melakukan pembayaran pajak. Ini lebih kepada administrasi kami supaya lebih mudah mengadministrasikan seluruh masyarakat di Indonesia dengan nomor tukar tadi gitu. Jadi jangan khawatir, NIK menjadi NPWP bukan berarti seluruh masyarakat otomatis langsung bayar pajak. Tidak seperti itu. Itu aja yang penting diketahui oleh masyarakat. Baik, ketika sudah bekerja dan sudah memiliki penghasilan, berarti ini perlu daftar lagi ya Bu ya? Enggak, sebetulnya. Oke. Enggak lagi. Jadi kalau misalnya sekarang dia nih sudah kalau sekarang kan masih sampai dengan 2023 masih daftar nih ya, NIK-nya didaftarkan. Oke. Tapi dia langsung tetap diberikan NPWP, hanya dia langsung sepadan antara NIK dengan NPWP. Ya, gitu loh. Nah, nanti kalau memang sudah punya penghasilan, ya tetap bisa melakukan kegiatan seperti wajib pajak yang sama, tapi dia login ke DJP online-nya menggunakan NIK. Gitu, lebih mudah. Jadi namanya kartu NPWP yang selama ini banyak hilang, minta cetak kartu dan segala macam. Termasuk saya Bu. Iya, mengantri di kantor pajak hanya untuk cetak ulang kartu itu seperti tidak perlu dilakukan lagi nanti ke depannya, karena cukup dengan ini kita bisa login untuk mendapatkan fasilitas di DJP online. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Inge Diana Rismawanti selaku Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2 Humas DJP. Sukses, sehat selalu Ibu, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Mercy, terima kasih juga MG listeners yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan pagi ini. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu.